Shalom para peserta Bible Study yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Bible Study seri Perjanjian Lama. Kita masih melanjutkan pelajaran kita dari Kejadian 1. Kali ini kita akan memperhatikan khusus Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Di dalamnya kita akan belajar tentang apa yang disebut sidang ilahi. Sebelumnya saya mau katakan dulu apa yang saya sampaikan hari ini mungkin nanti terasa aneh, masa sih gitu ya. Tapi nanti saya akan jelaskan dalam mengapa demikian ya. Saya akan mulai dengan membaca terlebih dahulu Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Perhatikan di ayat 26. Di sini ada kalimat berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Allah berfirman, ya, baiklah kita menjadikan manusia. Siapakah kita di sini? Ada yang berpendapat kita di situ artinya Allah sedang berbicara di dalam Tritunggal. Ya. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus sedang berdiskusi. Apakah benar begitu? Kita lihat di dalam bahasa aslinya seperti apa sebetulnya susunan kata-katanya, ya. Perhatikan bagian ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Dalam bahasa aslinya seperti ini. Vayomer Elohim Naaseh Adam. Vayomer itu berfirmanlah. Siapa yang berfirman? Allah. Vayomer ini bentuk kata kerja untuk subjek yang tunggal. Subjeknya hanya satu. Ya. Pelakunya hanya satu. Jadi yang berfirman cuma satu. Siapa? Allah. Yang berkata-kata Allah. Nah, di sini tidak ada kata kita yang berdiri sendiri. Lalu kenapa ada kita? Kitanya dari mana? Nih, kata naaseh ini. Perhatikan kata naaseh. Dari kata dasar asah, yaitu menjadikan. Tapi kata yang digunakan di sini, naaseh, ini bentuk kata kerja yang subjeknya jamak. Makanya di sini ada kata kita, walaupun tidak tulis kata kita yang berdiri sendiri. Ya. Jadi memang tata bahasa Ibrani beda dengan tata bahasa kita. Jadi cukup dengan kata kerja yang bentuknya untuk subjek jamak, itu sudah bisa dimengerti bahwa maksudnya Allah sedang berfirman kepada sekelompok oknum, ya, yang diajak menjadikan manusia. Nah, siapakah kita di sini? Ini pertanyaannya. Kan berarti bukan Allah sendiri, bukan di dalam Allah Tritunggal juga, karena Allah ini Elohim, di sini diperhitungkan sebagai subjek tunggal, ya, suatu oknum tunggal, bukan jamak. Jadi ini jelas
bukan Allah Tritunggal yang dimaksudkan. Ya. Saya tidak sedang berkata Allah Tritunggal itu tidak ada, ya, ada. Tapi dalam hal ini kita yang dimaksud bukanlah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang dimaksud di sini adalah apa yang disebut sebagai sidang ilahi atau Sot Adonai. Mari kita baca Yeremia 23 ayat 18. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Dewan musyawarah Tuhan di sini disebut dalam bahasa Ibrani-nya Sot Adonai, ya. Jadi ada dewan musyawarah Tuhan atau yang disebut sidang ilahi atau sidangnya Allah. Siapakah mereka? Siapa anggota sidang ilahi itu? Kita lihat di sini di Ayub 38 ayat 7, ya. Perhatikan, pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Ada yang disebut anak Allah. Anak Allah di sini bukan manusia, ya. Kol bene Elohim, semua anak manusia. Di sini yang dimaksudkan bukan manusia. Karena Ayub 38 itu menceritakan tentang keadaan ketika langit dan bumi diciptakan. Jadi anak Allah di sini yang dimaksudkan adalah anak-anak Allah yang diciptakan bahkan sebelum dunia dijadikan. Berarti bukan manusia. Siapakah, makhluk apakah yang sudah diciptakan lebih dulu dari manusia, bahkan lebih dulu dari langit dan bumi kita ini? Mereka adalah para malaikat. Ya. Jadi anggota sidang ilahi itu adalah para malaikat. Yang diajak bicara oleh Allah di dalam Kejadian 1 ayat 26 adalah para malaikatnya. Kalau begitu siapa dong pencipta manusia? Firmanlah Allah, marilah kita menjadikan manusia. Kalau kita di situ para malaikat, apakah berarti Allah menciptakan bersama dengan malaikat-malaikat atau malaikat-malaikat yang bekerja menciptakan manusia? Mari kita perhatikan ayat 27. Ayat 27 tadi berbunyi demikian, maka Allah menciptakan manusia itu. Perhatikan frasa ini, maka Allah menciptakan manusia itu. Dalam bahasa Ibrani-nya tertulis demikian. Wa yifra Elohim et ha'adam. Wa yifra ini dari kata bara ini. Et res alef. Masih ingat ya? Bara. Kata bara itu kata kerja dengan subjek yang tunggal dan hanya bisa dilakukan oleh Allah. Karena bara itu artinya menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Subjeknya tunggal, pelakunya tunggal. Yaitu siapa? Elohim, yaitu Allah. Maka Allah menciptakan manusia. Jadi jelas yang menciptakan itu manusia adalah Allah. Yang menciptakan manusia adalah Allah, bukan malaikat-malaikat. Allah tidak perlu bantuan malaikat-malaikat. Lalu mengapa Allah perlu berbicara dulu kepada para malaikat? Nanti akan saya jelaskan. Ya. Sekarang kita lanjutkan dulu. Nah, dalam rupa siapa manusia diciptakan? Karena di ayat 26 tadi dituliskan menurut gambar dan rupa kita.
Tapi perhatikan di ayat 27 dituliskan menurut gambar Allah. Nah, ini di dalam bahasa Ibrani-nya tulis begini. Di ayat 26, Salmenu, menurut gambar kita. Sedangkan di ayat 27 tertulis Salmo yang artinya menurut gambarnya. Siapa di sini nyanya yang dimaksud dalam ayat 27 adalah Allah. Ya. Yang ini objeknya tunggal. Jadi di sini tidak terkandung kata kita, tidak terkandung makna kita. Jumlah yang jamak lebih dari satu. Beda dengan di ayat 26. Wah, apa maksudnya ini? Berarti kita sebetulnya kan dalam rupa siapa? Kalau menurut ayat 27, kita diciptakan menurut gambar Allah. Dalam rupa Allah. Lalu bagaimana dong penjelasannya mengenai ini menurut gambar kita? Mudah saja. Berarti sebetulnya manusia dan malaikat sama-sama diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Sama-sama diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Nah, mengapa demikian? Nah, karena Allah kita, Allah yang mau membangun relasi dengan ciptaannya. Manusia dan malaikat adalah makhluk rohani yang diciptakan untuk bisa bekerja sama dengan Allah, bisa berkomunikasi, bisa diajak berdiskusi, bisa diajak terlibat dalam karya Allah. Saya beri sebuah ilustrasi seperti ini. Katakanlah ada seorang direktur perusahaan. Suatu ketika perusahaan ini membuka sebuah divisi baru. Karena masih baru, belum ada manajernya. Lalu diadakanlah sebuah rapat staf direktur. Lalu sang pimpinan, sang direktur berkata kepada stafnya, saya lihat ada karyawan kita yang bernama Markus misalnya. Markus ini berprestasi, cukup bisa dipercaya dan loyal terhadap perusahaan. Sudah 10 tahun bekerja di perusahaan kita. Mari kita jadikan dia manajer dari divisi yang baru ini. Nah, jadi sang direktur bicara kepada stafnya, mari kita menjadikan Markus sebagai manajer divisi yang baru. Yang diajak bicara para stafnya. Yang mengangkat Markus menjadi manajer siapa? Ya Bapak Direktur. Yang tanda tangan surat keputusannya, surat pengangkatannya siapa? Bapak Direktur. Nah, kira-kira seperti itu. Mengapa Pak Direktur bicara dulu kepada para stafnya sebelum mengangkat Markus? Bukankah Pak Direktur bisa saja langsung mengangkat begitu saja, langsung bikin surat, ditandatangani, sah, Markus diangkat sebagai manajer divisi yang baru. Bisa, tapi sang direktur ini memperhatikan dan menghargai dan mau melibatkan
para stafnya. Demikian juga dengan Allah. Wow, bayangkan. Allah mau menghargai ciptaannya, mau mengajak diskusi para ciptaannya, yaitu malaikat juga manusia. Luar biasa. Karena itu kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, supaya bisa diajak bekerja bersama, diskusi dengan Allah, terlibat dalam pekerjaan Allah. Luar biasa itu. Saya akan tunjukkan, ya. Nah, ini. Bagaimana dalam Alkitab ditunjukkan Allah memiliki sebuah sidang ilahi, memiliki relasi, bisa berdiskusi dengan ciptaannya. Kita mulai dengan malaikat dulu. Ayub 1 ayat 6. Di sini dikatakan, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Anak-anak Allah di sini sama seperti yang tadi di dalam Ayub 38 yang dimaksudkan adalah para malaikat. Ya. Ini Elohim, anak-anak Allah, yaitu para malaikat. Nah, di sini juga ada yang menyusup di iblis. Iblis menyusup masuk di situ. Ikutan hadir. Ya. Kamu tak diundang ini. Tetapi oleh Tuhan Allah dibiarkan, diizinkan. Mengapa diizinkan? Tuhan kita Maha Kuasa. Ya. Iblis tidak bisa mengganggu pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan, Tuhan menghendaki, ya bisa saja iblis hadir di situ, tidak masalah bagi Tuhan. Kalau kita lihat selanjutnya, di situ terjadi pembicaraan ya antara Tuhan dan iblis sehingga akhirnya Ayub dicobai. Nah, tapi yang menjadi fokus kita di sini adalah bahwa ada anak-anak Allah yang berkumpul menghadap Tuhan. Tentunya ada tujuannya pertemuan itu dilakukan. Ya. Sekarang kita lihat contoh yang lain, yang lebih jelas. 1 Raja-Raja 22 ayat 19 sampai 22. Kata Mika, itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara surga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Siapa segenap tentara surga? Para malaikat. Untuk apa mereka berkumpul? Nah, ini 20. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead? Ada yang ditanyakan oleh Tuhan. Ada satu persoalan, ada satu pekerjaan yang harus ada yang melakukannya. Bagaimana ini? Lalu berikutnya ditulis, maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Siapakah ini yang berkata-kata? Yang berdiskusi siapa? Para malaikat. Inilah sidang ilahi itu. Ya. Jadi diskusi. Nah. Jadi Allah bisa mengajak para malaikat berdiskusi. Dan Allah bisa mengajak para malaikat terlibat dalam pekerjaannya, di dalam rencananya. Ya. Cuman ini, dalam hal ini,
Dan ayat 21 kita lihat siapa yang melakukannya, ternyata bukan malaikat. Nah, kemudian tampillah suatu roh. Di sini tulis suatu roh, maksudnya roh yang lain. Siapa dia? Ini iblis yang dimaksud. Ya, iblis nyusup lagi di situ. Sama kejadiannya seperti di kitab Ayub tadi. Iblis tahu-tahu nongol di situ. Nah, iblis berdiri di hadapan Tuhan, ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Nah, roh dusta itu siapa? Ya iblis. Ya. Nah, sampai di sini tidak usah terlalu pusing dengan iblis. Fokus kita ada pada ini, pembicaraan antara Tuhan dengan para malaikatnya. Bagaimana dengan manusia? Kita lihat ketika Adam diciptakan, ya, manusia diciptakan, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, manusia diciptakan untuk mengelola bumi. Ada tujuan yang dipercayakan oleh Allah kepada manusia. Nah, ini contoh berikutnya, Abraham. Abraham dipanggil untuk menjadi berkat dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Ya, jadi Abraham dipanggil untuk pekerjaan Tuhan, untuk menjadi berkat. Dan dalam hal ini terutama adalah melalui Abraham akan muncul, dari keturunan Abraham akan muncul seorang Mesias, ya, yang akan membebaskan manusia dari dosa, yaitu Tuhan Yesus. Jadi Abraham dilibatkan oleh Allah. Kemudian ketika Allah melihat Sodom dan Gomora, orang-orangnya begitu jahat, Allah ingin menghukum mereka, membinasakan penduduk Sodom dan Gomora. Allah menceritakan rencananya itu kepada Abraham. Kemudian terjadilah perundingan. Abraham bernegosiasi dengan Tuhan. Mereka merundingkan bagaimana nasibnya penduduk Sodom dan Gomora. Bagaimana seandainya ada orang-orang yang benar, yang tidak jahat di Sodom dan Gomora. Ya, saudara bisa baca di dalam Kejadian pasal 18 ayat 22 sampai 33. Contoh yang lain sekarang, Musa. Musa dipanggil untuk membebaskan Israel. Di dalam Keluaran pasal 3, saudara bisa membacanya. Di situ Allah memanggil Musa, kemudian Allah menceritakan rencananya, apa yang ingin dilakukan oleh Allah. Bagaimana Allah ingin membebaskan Israel. Dan Allah mau melibatkan Musa di dalam pekerjaan itu. Kemudian ketika bangsa Israel sudah keluar dari Mesir, mereka sampai di Gunung Sinai. Ternyata orang Israel berbuat dosa dengan mereka membuat patung lembu emas, kemudian menyembah kepada patung. Lalu Allah hendak menghukum, membinasakan orang-orang Israel itu. Apa yang terjadi? Musa negosiasi. Musa memohonkan pengampunan bagi Israel. Kemudian Allah akhirnya mengampuni orang Israel. Tidak jadi dibinasakan. Tapi kemudian Allah berkata, kalian berangkat ke Kanaan. Tapi Allah tidak menyertai. Allah hanya akan mengutus satu orang malaikat untuk memimpin orang Israel. Kembali Musa
berunding dengan Tuhan. Dengan demikian, Musa memohon kepada Allah supaya Allah sendiri yang menyertai Israel. Akhirnya permohonan Musa dikabulkan dan Allah tetap menyertai orang Israel sampai masuk ke tanah Kanaan. Jadi tanahnya Musa dalam hal ini besar. Musa melakukan perundingan dengan Allah. Contoh yang lain, Yeskiel. Dalam Yeskiel 37 ayat 1-14 dikisahkan Yeskiel dibawa oleh Allah dalam suatu penglihatan melihat lembah yang penuh dengan tulang belulang yang sudah kering. Kemudian Allah bertanya kepada Yeskiel, menurut Yeskiel, bisakah tulang belulang itu dihidupkan kembali? Singkat cerita, terjadilah pembicaraan, terjadilah diskusi antara Yeskiel dengan Allah. Dan kemudian Allah memerintahkan kepada Yeskiel, bernubuatlah. Maka Yeskiel bernubuat, dan tulang belulang itu menjadi hidup. Yang menghidupkan siapa? Yang menghidupkan adalah Allah. Tapi siapa yang bernubuat? Yang bernubuat Yeskiel. Ada peran Allah, ada peran Yeskiel. Di sini kita melihat kembali Allah melibatkan manusia. Luar biasa hal ini. Jadi Allah itu mau melibatkan kita di dalam pekerjaannya. Kita lihat 2 Korintus 5 ayat 17-20. Rasul Paulus berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa maksudnya ini? Ciptaan yang baru. Manusia ketika awal diciptakan serupa dengan Allah, di dalam kemuliaan Allah, sehingga bisa berkarya bersama Allah. Namun kemuliaan Allah itu, rupa Allah itu rusak karena dosa. Maka manusia tidak lagi bisa berkarya bersama dengan Allah. Namun di dalam Kristus, ketika kita menerima penebusan, pembenaran di dalam Kristus, maka kita dijadikan baru kembali. Seperti semula, rupa Allah di dalam diri kita dikembalikan, kemuliaan Allah itu dikembalikan, sehingga kita bisa kembali kepada tujuan Allah semula, untuk bisa berkarya bersama Allah. Ayat 18 berkata, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ya, kami di sini maksudnya Paulus dengan rekan-rekan pelayanannya. Kalau seharusnya kita yang berkata demikian. Perhatikan di sini. Semuanya itu dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dengan diri Allah. Kita harus ingat harganya begitu mahal untuk kita bisa didamaikan kembali dengan Allah. Untuk kita bisa kembali ke dalam kodrat ilahi itu, menjadi serupa dengan Allah, untuk bisa berkarya dengan Allah. Harga yang harus dibayar sangat mahal, yaitu darah Kristus. Maka kepercayaan yang diberikan oleh Allah itu harganya mahal. Ketika saudara sadar, saudara dipercaya untuk melakukan suatu pelayanan, suatu pekerjaan Tuhan, saudara akan
merendahkan diri di hadapan Allah. Saudara akan menghargainya, saudara akan mensyukurinya. Perhatikan ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ya. Kalau sekarang dipercayakan kepada siapa? Kepada saudara dan saya. Jadi di ayat 19 ini dijelaskan yang mendamaikan dunia dengan Allah siapa? Kristus. Jelas, oleh Kristus. Bagian kita apa? Ini. Ia mempercayakan berita pendamaian itu kepada kita. Jadi yang melakukan pendamaian sesungguhnya Kristus. Tapi berita tentang pendamaian itu dipercayakan kepada kita. Supaya orang-orang di sekitar kita bisa mendengar tentang anugerah Allah itu, dan mereka pun bisa menerimanya. Kembali di sini kita lihat, Allah melibatkan kita, ada peran Allah, ada peran kita. Sesungguhnya Allah bisa saja melakukannya sendiri tanpa melibatkan kita. Tapi Allah ingin melibatkan kita. Itu suatu kehormatan bagi kita, suatu anugerah besar bagi kita. Mari kita terima dengan rendah hati, dengan penuh syukur. Ya. Ayat 20, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Sekarang harusnya kita yang berkata begini. Jadi kita ini adalah utusan-utusan Kristus. Ya. Supaya orang-orang di sekeliling kita bisa didamaikan dengan Allah. Mari kita lihat apa yang dikatakan Paulus di dalam 1 Korintus 9 ayat 16b. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Mengapa Paulus berkata celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil? Celakalah aku jika aku tidak melayani. Celakalah aku jika aku tidak melakukan pekerjaan Tuhan. Karena Paulus sadar dia sudah diciptakan baru di dalam Kristus. Diciptakan baru supaya bisa kembali berkarya bersama dengan Allah. Maka kalau Paulus tidak mau melakukan tugasnya, tidak mau melakukan peranannya, berkarya bersama Allah di dalam pelayanan, maka keadaannya sama saja seperti dulu. Sebelum dia bertobat, sebelum dia menerima karya keselamatan Allah. Makanya dia berkata, celakalah aku jika aku tidak melayani, jika aku tidak memberitakan Injil. Demikian juga kita. Allah itu loh yang demikian tinggi, maha mulia, mau melibatkan ciptaannya, mau melibatkan kita. Siapa kita? Kita hanyalah ciptaannya. Tapi kita pandangnya berharga. Dan kita diberinya kepercayaan untuk terlibat di dalam pekerjaannya. Mari jangan sia-siakan. Ya. Mari berkarya bersama Allah. Satu ayat penutup dari saya, kiranya ayat ini meneguhkan kita untuk sungguh-sungguh kita menghargai anugerah Tuhan. Dan kita sungguh-sungguh terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya.
Demikianlah yang bisa saya sampaikan hari ini. Kiranya kita makin diteguhkan, kita makin bersyukur menerima anugerah dari Tuhan, menerima kepercayaan dari Tuhan untuk kita terlibat di dalam karya Allah. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di sesi diskusi.